Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, kitab adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di pertemuan kita kali ini kita akan membaca bab yang ke-31 dan insya Allah langsung 32 dan 33 disebabkan karena hadits yang belum sebutkan berulang masalah dosa bagi orang yang memutus silaturahmi. Berulang di sini bukan berarti penulis menyampaikan hadits ini secara berulang dengan hadits sebelumnya, tidak, karena ini beda bab saja. Dulu belum sampaikan terkait dengan orang tua, memutus silaturahmi dengan ibu, bapak, ayah dan ibu kita. Kalau di sini memutus silaturahmi, dosa memutus silaturahmi secara umum. Orang-orang yang memiliki ikatan rahim dengan kita. Jadi penegasannya beda. Kalau dulu dosa memutus silaturahmi dengan orang tua. Kalau di sini lebih umum. Apakah orang tua, saudara, anak, yaitu ke atas atau ke bawah, demikian pula ke samping. Ini lebih umum. Kata beliau rahimahullah di bab 31, babun la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ini mulai menjelaskan hukuman bagi orang yang memutus silaturahmi. Bab, kata beliau, tidak akan turun rahmat atas orang, atas kelompok orang di tengah-tengah mereka ada pemutus silaturahmi. Di tengah-tengah mereka ada pemutus silaturahmi. Beliau bawakan satu hadits di sini, cuman haditsnya dhaif, sehingga nanti kita tidak perlu berdalil dengannya, karena juga haditsnya tidak bisa sama sekali naik. Dengan alasan kita akan jelaskan sebentar. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ubaidullah ibn Musa, telah bercerita kepada kami Ubaidullah ibn Musa. Orang ini termasuk Imam Bukhari mendengar hadis darinya. Hanya saja Imam Bukhari tidak memasukkan hadis ini di dalam sahihnya karena ada ini. Ini alasan pertama. Ubaidullah ibn Musa, orang ini Ibn Abil Mukhtar, dia adalah Syiah, orang Syiah. Bahkan Syiahnya adalah kata para ulama Syi'iyan muhtarimun, Syiah yang terbakar, artinya yang berdalam-dalam dengan Syiah. Iya. Makanya ini sebab hadits ditolak, kan hadits itu tidak diterima dari pelaku bid'ah. Apalagi dia menyeru kepada bid'ah. Apalagi hadits yang dia bawakan adalah nanti misalnya hadits yang mengajak kepada bid'ah. Dalam penerimaan hadits yang diriwayatkan tidak boleh ada perawinya dari penyeru kepada bid'ah. Itu sebab hadits itu tertolak. Itu sebab hadits itu tertolak. Ini sebab pertama, dan nanti ada sebab kedua lagi, iya, yang membuat hadits itu ditolak. Belum apa-apa, sudah ada surat. Baik, qala, beliau berkata, akhbaruna Sulaiman Abu Idam, telah bercerita kepada kami Sulaiman Abu Idam. Ini membuat hadits ini dibuang. Hadits ini dibuang seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, imamnya orang-orang Syafi'iyah. Di dalam sanad hadits ini ada orang bernama Sulaiman Abu Idam. Sulaiman ini Ibnu Zaid Abu Idam, dia adalah rawi yang matrukul hadits. Haditsnya ditinggalkan.
Kalau ada orang dikatakan hadisnya ditinggalkan, artinya tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung. Dibuat. Tidak boleh diamalkan. Mendekat palsu. Yang mendekat kepada palsu. Iya. Ini rawinya. Iya. Karena itu nanti hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dhaifun jiddah. Lemah sekali. Lemah sekali. Kalau beliau berkata, Sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa. Saya mendengar Abdullah ibn Abi Aufa. Sahabat, tidak masalah dengan ini. Cuman sebelumnya yang bermasalah. Kalau beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sungguh ar-rahmah. Di antara para ulama ada mengatakan ar-rahmah di sini hujan. Sesungguhnya rahmat itu hujan tidak akan turun kepada kaum yang di tengah mereka ada pemutus silaturahmi. Nih, ada pemutus silaturahmi. Hadis ini dhaif. Bahkan bisa dikatakan palsu. Hanya saja dosa secara umum termasuk silaturahmi itu sebab hujan itu kurang. Sebab hujan itu tidak turun. Apa dalilnya? Kita tidak berdalil dengan hadis ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam negeri Basra, belum pernah datang kepadanya seorang yang mengeluhkan kepadanya pacaklik. Tidak adanya hujan yang turun, tidak seperti biasa. Apa yang harus dilakukan? Maka beliau berkata, beristighfar. Beristighfar. Karena adanya dosa, sebab tertahannya hujan. Belum berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini dia. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguh Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar, maka langit akan menurunkan airnya dengan curah hujan yang banyak. Dari sini kita bisa paham pacaklik kurangnya hujan karena dosa. Sesuai dengan ayat tadi. Dan memutus silaturahmi termasuk dosa. Termasuk di dalamnya. Artinya kita tidak perlu berdalil dengan hadis ini. Cukup dengan ayat tadi. Bahwa beristighfar sebab turunnya hujan. Dan berarti dosa sebab hujan itu tertahan. Termasuk dosa adalah memutus silaturahmi. Termasuk dosa adalah memutus silaturahmi. Ini cukup bagi kita untuk berdalil dengan judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata di bab 32, babun ithmu qati'ir rahim. Bab dosanya orang yang memutus silaturahmi. Kalau beliau berkata haddatsana Abdullah ibn Saleh. Kata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Saleh, guru dari beliau, rawi yang terpercaya. Bahkan ini rawi dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini ada di Bukhari sahihnya dan ada di sahih Muslim. Qala beliau berkata haddatsani Laits, telah bercerita kepada saya Al-Laits. Qala beliau berkata haddatsani Uqail, telah bercerita kepada saya Uqail. Rawi-rawi semua terpercaya. Qala beliau berkata an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Qala akhbaroni Ibnu Syihab, imam dari imam ahli hadis. Qala beliau berkata akhbaroni Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, telah mengabarkan kepada saya seorang tabi'in terpercaya Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. Qala beliau berkata anna Jubair ibnu Mut'im akhbar, itu ayahnya sahabat, mengabarkan kepadanya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
bahwasanya beliau yaitu Jubair ibn Mut'im mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ini dosanya. Dosa memutus silaturahmi adalah tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak masuknya di sini gimana? Ada dua penafsiran para ulama kita. Bisa tidak masuk dan tidak akan pernah masuk selama-lamanya. Artinya dia kekal dalam neraka. Kapan? Jika dia halal. Kalau dia halal, dia sudah tahu memutus silaturahmi tidak boleh. Tapi dia katakan halal bagi saya memutus silaturahmi. Maka ini mengajak Allah dan Rasulnya berperang. Mengajak Allah dan Rasulnya berperang. Orang yang seperti ini tidak akan masuk surga. Kekal di neraka. Karena menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Tafsir yang kedua adalah maksudnya adalah la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan. Tidak masuk surga maksudnya masuk di kelompok pertama. Yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, atau masuk surga setelah dihisab. Setelah dihisab. Dan amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya, akhirnya masuk surga. Atau masuk surga setelah diadab, dibersihkan dulu dosanya, dibakar dari dalam neraka, kemudian pada ujungnya masuk surga. Ini dua yang masuk dalam hadis ini, dua-duanya. Ini beratnya dan besarnya dosa orang yang memutus silaturahmi. Oleh karena itu dalam syariat kita bisa melihat di bab-bab sebelumnya bagaimana kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi bahkan kepada orang yang memutus. Sebagaimana yang telah lewat. Bahkan kepada orang yang memutus. Kenapa? Karena kalau kita memutus orang yang memutus, kita akan terputus dari kehidupan dunia ini. Mau tidak mau. Jangan sampai karena perasaan, syahwat, hawa nafsu yang sementara, kita melalaikan yang setelahnya. Negeri akhirat. Negeri yang selama-lamanya. Lebih baik kita berkorban di dunia ini, berkorban harta, berkorban perasaan, ya, untuk mendapatkan kehidupan setelahnya yang selama-lamanya. Ini sekali lagi peringatan bagi kita semua dari yang namanya memutus silaturahmi. Karena Nabi langsung katakan, hadits Bukhari Muslim ini, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ini namanya tahdhir, peringatan keras dari khairul bashar, manusia terbaik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tentunya ini adalah kasih sayang beliau kepada kita, karena beliau kita ingin bahwa kita umatnya adalah orang yang paling banyak masuk surga. Makanya tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti Nabi ingatkan. Dan tidak ada satu kejahatan yang akan mengantarkan ke neraka kecuali beliau juga pasti ingatkan. Kalau itu tidak boleh dilakukan. Karena beliau akan berbangga-bangga dengan kita, umatnya nanti yang lebih banyak masuk surga daripada umat yang lain. Ini ya hadis yang pertama. Hadis kedua kata beliau, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata beliau rahimahullah taala di hadis kedua di dosa, di bab dosa pemutus silaturahmi, haddatsana Hajjaj ibn Minhal, telah bercerita kepada kami Hajjaj ibn Minhal. Qala, beliau berkata haddatsana Syu'bah, telah bercerita kepada kami Syu'bah. Qala, beliau berkata akhbarani Muhammad ibn Abdul Jabbar, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdul Jabbar. Qala, beliau berkata sami'tu Muhammad ibn Ka'ab, saya mendengar Muhammad ibn Ka'ab
annahu sami'a Abu Hurairah yuhadditsu an Rasulillah, bahwasanya beliau mendengar dari Abu Hurairah bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innar rahima, ini sudah lewat hadis ini berulang. Innar rahima sajanatun minar rahman, bisa dibaca sujuna karena huruf sinnya bisa di fathah, bisa di dhammah, bisa dikatakan sujuna, bisa dikatakan sajana, boleh. Innar rahima sujunatun minar rahman, taqulu ya Rabb inni zulimtu, ya Rabb inni kuti'tu, ya Rabb inni wa inni ya Rabb, ya Rabb fayujibuha ala tardain an aqta'a man qata'at wa asil man wasalat. Ini sudah lewat, alhamdulillah hadisnya. Beliau berkata, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim itu pecahan dari nama Allah Ar-Rahman. Sama sumbernya. Nama Allah Ar-Rahman dari kata rahima yarhamu, Rahman. Rahim juga sama sumbernya dari kata rahimah. Pecahan dari nama Allah. Dia, yaitu Rahim, berkata, wahai Rabb, saya didolimi. Dia berkata, wahai Rabb, saya diputus. Dia berkata, sungguh saya, wahai Rabb. Dia memanggil Allah. Dia berbicara kepada Allah. Rahim. Mengeluhkan kalau dia diputus. Mengeluhkan kalau dia didolimi. Mengeluhkan kalau dia demikian dan demikian. Maka Allah berkata kepadanya, tidakkah kamu ridho? Saya memutus orang memutusmu, dan saya menyambung orang yang menyambungmu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, sahih, menunjukkan dosa orang yang memutus silaturahmi. Allah akan memutus hubungan dengannya. Sebaliknya, keutamaan orang yang menyambung silaturahmi, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Kemudian hadis ketiga di bab ini, karena belum bawakan 3 hadis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam ibn Abi Iyas, telah bercerita kepada kami Adam ibn Abi Iyas. Qala, beliau berkata, haddatsana ibn Abi Dhi'b, telah bercerita kepada kami ibn Abi Dhi'b. Qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id ibn Sam'an, telah bercerita kepada kami Sa'id ibn Sam'an. Qala, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah, saya mendengar Abu Hurairah, ia ta'awwad min imaratis sibyan was sufaha. Abu Hurairah berlindung dari dipimpin oleh anak kecil. Oleh anak kecil maksudnya anak yang belum balik. Iya, anak yang belum balik. Jangan salah paham lagi. Iya, nanti karena sebagian orang baca hadis ini pokoknya harus kita berlindung dari dipimpin oleh anak muda. Salah, ini bukan anak muda. Sibyan itu di bawahnya gulam. Di bawahnya gulam. Iya, ini harus dipahami. Gulam itu yang belum balik tapi sudah dewasa. Caranya berpikir itu gulam. Di atasnya lagi, lain lagi, itu syab, sudah anak muda. Kalau sudah balik beda lagi namanya. Kalau ini sibyan, oleh anak kecil. Anak kecil yang belum balik. Abu Hurairah berlindung dari dipimpin oleh anak kecil wasufaha, dan orang yang kurang akalnya. Ya, orang yang kurang akalnya. Qala Sa'id ibn Sam'an, berkata Sa'id ibn Sam'an, fa akhbarani Ibnu Hasan al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah. Ketika Abu Hurairah berlindung dari dua itu tadi, maka berkata Sa'id ibn Sam'an, bercerita kepada saya, mengabarkan kepadaku Ibnu Hasan al-Juhani, bahwasanya beliau berkata kepada Abu Hurairah, ma ayatu dzalik? Apa tandanya? Apa tandanya kalau kita ini akan dipimpin oleh sibyan atau as-sufaha, orang-orang yang kurang akal? Apa tandanya? Kan kita berlindung dari itu, tapi apa tanda kalau itu akan datang pemimpin seperti itu? Kata Abu Hurairah, antuk taul arham. Itu akan terjadi kalau silaturahmi itu mulai diputus.
Ini namanya dosa. Ini akibat dari dosa. Jangan disalahkan pemimpin. Ini akibat kita. Perbaiki diri kita, baru Allah akan memperbaiki pemimpinnya kita. Allah akan memperbaiki pemimpinnya kita. Cirinya, kalau mulai diputus silaturahmi. Karena kita putus hubungan dengan pemimpin kecil, orang tua pemimpin kita. Kita pergi putus. Allah bangkitkan pemimpin yang seperti itu. Wa yuta'ul mughwi. Ciri kedua, orang-orang sesat mulai ditaati. Orang-orang sesat mulai ditaati. Kapan orang-orang yang mengajak kepada bid'ah, mengajak ke khurafat, mengajak ke syirik, mulai ditaati, itu sudah menjadi ciri. Kita akan dipimpin oleh sibyan wasufaha. Orang-orang bodoh yang memimpin kita. Wa yu'sal mursyid. Sementara orang-orang yang mengajak kepada petunjuk, malah tidak ditaati. Malah tidak ditaati. Orang yang mengajak ke bid'ah, banyak sekali yang ikuti. Ceramahnya tidak cukup masjid. Orang mengajak kepada kesesatan, tidak ramai, dia ramai. Tapi orang mengajak kepada kebenaran, Quran, hadis di atas pemahaman para sahabat, mengajak kepada tauhid, jangan syirik, mengajak kepada sunnah, jangan bid'ah, mulai ditinggal. Itu ciri nanti akan datang pemimpin yang sibyan dan pemimpin yang sufaha. Ini dua hal yang dilakukan. Mulai diputus silaturahmi, itu menjadi poin kita. Itulah siksaan Allah yang disegerakan. Karena dosa yang paling disegerakan siksaan adalah dosa memutus silaturahmi. Dosa memutus silaturahmi. Makanya kita tutup dengan bab yang ketiga, karena ini semua sambungan. Qala babun uqubatu qati'ir rahimi fid dunya. Bab siksaan bagi orang yang memutus silaturahmi di dunia. Tadi sudah itu gambarannya tadi. Akan diangkat di tengah kita pemimpin anak kecil yang dia tidak mengatur sendiri, tapi dia diatur oleh orang besar sehingga dia tidak punya ucapan yang didengar. Demikian pula kita akan diutus, diangkat di tengah kita pemimpin yang safih. Dia bukan orang gila, tapi tidak punya pandangan, tidak punya pendapat karena kurang akal. Kurang akal, itu sudah siksaan. Itu sudah siksaan. Dan di sini hadis di bab 33 ini beliau akan sampaikan hadis sahih. Hadis sahih terkait dengan memutus silaturahmi adalah dia dosa yang paling cepat mendatangkan siksa. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Adam, telah bercerita kepada kami Adam. Qala, beliau berkata haddatsana Syu'bah, telah bercerita kepada kami Syu'bah. Qala haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman, telah bercerita kepada kami Uyainah ibn Abdurrahman. Qala, beliau berkata sami'tu abi yuhaddits, saya mendengar bapakku bercerita, an Abi Bakr, dari Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dzambin ahra ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuddaqaru lahu fil akhirah min qati'atir rahimi wal bagi. Ini hadis menakutkan. Kata Nabi, tidak ada dosa, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan, untuk Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi pelakunya siksaan di dunia ini bersama dengan apa yang Allah simpan untuknya siksaan di akhirat, daripada dosa memutus silaturahmi dan melampaui batas. Nabi yang bilang ini, kalau kita mau melihat dosa yang paling disegerakan siksaan,
Lihat kepada orang-orang yang memutus silaturahmi. Banyak di sana orang yang menderita karena putus hubungan dengan ayahnya, dengan ibunya. Banyak di sana orang berusaha gagal terus. Banyak sekali. Banyak orang tidak pernah baik dalam hidupnya. Mungkin kita hanya mengatakan, iya, cara dia berusaha yang salah. Bukan. Periksa dulu hubungan. Karena Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan yang punya hubungan dengan. Apalagi orang tua. Dia adalah wasiat Allah kedua setelah hak. Setelah hak. Iya. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia terkait dengan kedua orang tuanya. Juga Nabi SAW, itu firman Allah. Juga Nabi bersabda, yusikumullahu bi ummahatikum. 3 kali. Allah berwasiat kepada kalian, ibu-ibu kalian. Yang keempat, belum berkata yusikumullahu bi abaikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang bapak-bapak kalian. Diwasiatkan. Kenapa? Karena ini berbahaya. Kalau kita memutusnya, Allah putus. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, masalahnya siksaannya akan disegerakan. Ini hadits bisa dikatakan hadits yang sangat menakutkan. Ini namanya targhib. Karena hadits Nabi itu ada 2 bentuknya. Ada targhib, membuat kita cinta untuk melakukan sebuah amalan itu. Ada namanya tarhib, membuat kita lari, tidak mau untuk melakukan perbuatan itu. Ini namanya tarhib. Ini namanya tarhib. Nabi membuat kita supaya menjauh dari ini. Karena Nabi berkata, kalau ada dosa yang memang disegerakan siksaannya, tidak ada dosa yang patut disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya, bersama apa yang Allah simpan siksaannya di akhirat nanti, daripada dosa memutus silaturahmi dan melampaui batas. Melampaui batas. Ini adalah siksaan, dosa sekaligus siksaan bagi orang yang memutus silaturahminya. Alhamdulillah, ini selesai apa yang kita ingin baca di pertemuan ini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang, di bab lagi berikutnya insya Allah. Sini ada pertanyaan. 1 tahun lalu saya pindah ke asuransi syariah dan merantau di Makassar. Saya pindah karena untuk menghindari riba. Walaupun bagi sebagian pendapat asuransi syariat pun masih riba. Tiba-tiba akhir tahun kontrak saya tidak diperpanjang tanpa alasan. Padahal saya baru saja mengungkap pelanggaran di kantor yang dilakukan selama 6 tahun dengan kerugian hampir 3 M. Tetapi banyak fitnah yang saya terima karena menemukan pelanggaran tersebut, sehingga kontrak saya tidak diperpanjang. Saya sangat kecewa dengan keputusan kantor karena sudah bekerja dengan baik dan jujur. Apakah ini peringatan dari Allah? Ini pertanyaannya. Karena bekerja di instansi riba, atau bentuk kasih sayang Allah yang sedang mengarahkan saya ke pekerjaan dan jalan yang lebih baik dari sekarang. Karena fitnah terkait pekerjaan seperti ini bukan pertama kali saya alami. Pertama sekali yang harus kita pahami bahwa jika Allah menguji kita, siapapun kita, jika Allah menguji kita, maka Allah inginkan yang terbaik untuk kita. Makanya siapa yang paling besar ujian dalam hidup dunia ini? Yang paling besar para nabi. Tidak ada lebih besar daripada mereka ujiannya. Bahkan Nabi berkata begitu, a'dhamun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya dalam kehidupan dunia ini para nabi.
Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Iya, ketika beliau di umur selama 40 tahun di Makkah, tidak pernah dikatakan orang gila, tukang sihir, ditolak di mana-mana. Tidak pernah. Itu dari umur tahun pertama sampai tahun ke-39. Pas genap 40 tahun, terima wahyu. Didustakan. Dikatakan orang gila. Dikatakan tukang sihir. Bahkan berdakwah dilempar, berdarah. Iya, mau dibunuh. Bahkan waktu beliau berhijrah itu, kan sudah mau dibunuh, dikepung di rumahnya, mau dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindunginya. Iya, mau dibunuh. Sampai di Madinah, orang-orang Quraisy tidak berhenti. Saat di Perang Badar di tahun kedua, mau diselesaikan oleh orang Quraisy. Mereka bawa 1000 pasukan untuk melawan hanya 200 lebih. Mau mereka selesaikan Nabi. Di Perang Uhud, Nabi di tahun ketiga, Nabi hanya bawa 700 pasukan Muslim murni. 300-nya munafik, 1000 pasukan. Tapi musyrik dia bawa 3000. Mereka mau menyelesaikan Nabi. Nabi di Perang Uhud khususnya kena tombak. Bahkan sempat diberitakan sudah meninggal. Tapi tidak. Kan maksudnya kita, iya, kalau mulai seperti Nabi, pasti kita akan diuji. Karena Nabi juga melanjutkan sabdanya, a'adhamun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Ini harus kita paham. Manusia yang paling besar ujiannya para nabi. Kemudian yang semisal. Kapan kita mulai sama dengan Nabi? Tunggu ujian kita. Lebih besar daripada sebelumnya. Sebelum mulai tumbuh jenggot tak? Iya, itu ujian sedikit. Sebelum mulai kita kasih tinggi celana sedikit, ujian sedikit. Tapi kalau mulai tumbuh jenggot, mulai tinggi celana sedikit, mulai besar ujian. Mulai besar ujian. Dan tujuan daripada ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi Allah ingin yang terbaik untuk kita. Itu harus kita pahami. Karena asyarru laisa ilaih. Keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Karena yang buruk sekalipun itu menurut kita, tapi menurut Allah itu baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersabar saja. Karena memang Allah inginkan yang terbaik untuk kita. Ini harus kita yakini. Terlepas dari sebab tadi. Terlepas dari sebab yang kita katakan. Ya, yang jelas dalam hadits Ibnu Mas'ud kata Nabi SAW, kalau kita jujur di sini, innal bir, inna sidq yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah. Hadits Bukhari Muslim. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Pasti nanti kebaikan yang kita akan dapat. Kalau memang kita jujur, tidak masalah kita keluar dari perusahaan karena kita jujur, tidak ada masalah. Karena inna sidqa, Nabi yang bilang ini wahyu. Iya, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan setelah kejujuran akan mengantarkan ke surga. Tidak ada masalah kita keluar dari kantor, tapi kan kita diantarkan kepada surga. Jadi bersabar saja. Bukan hanya kita yang mendapatkan ujian seperti itu. Banyak orang mendapatkan ujian seperti itu, bahkan mungkin lebih besar daripada kita. Sabar saja. Sabar saja, insya Allah pasti akan ada hal yang terbaik di belakangnya. Ustaz, mau tanya, bolehkah memasang boneka pajangan dalam butik meskipun boneka tersebut tidak memiliki mata? Iya boleh, walaupun ada matanya. Kan tidak ada orang hidup seperti itu. Tidak ada orang hidup seperti itu. Dibolehkan, walaupun kalau mau hati-hati, tentunya tidak ada mata. Iya, kan tidak ada orang hidup, hidung tidak ada lubang, tak?
Jadi para ulama mengatakan itu dimaafkan karena tidak ada orang hidup begitu tanpa lubang hidup. Jadi itu bukan makhluk hidup. Walaupun sekali lagi untuk hati-hati, tidak apa-apa kita hilangkan matanya. Itu untuk hati-hati supaya tidak mirip dengan makhluk hidup. Kalau misalnya tidak butuh kepala, lebih bagus kalau kita hilangkan kepalanya. Kalau memang tidak butuh kepala, itu namanya bab hati-hati. Bab waro namanya. Apa itu waro? Waro itu adalah tarku ma yuksha dororuhu fil akhir. Kita tinggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan doror di akhirat. Itu namanya waro. Jadi kita tinggalkan itu mimbabil waro. Ia meninggalkan sesuatu dikhawatirkan nanti akan berbahaya untuk kehidupan kita berikutnya. Iya, ini wallahualam dalam yang ditanyakan tadi. Kemudian berikutnya, Ustaz, kami penjual buah dan melayani orderan MBG. Ada customer merupakan koordinator. MBG meminta kami pasang harga lebih dari yang seharusnya. Kasusnya, katakanlah buah apel seharga 200.000 per dus. Belum meminta agar kami pasang harga 220 per dus ke adminnya. Jadi setelah pembayaran dari adminnya, 20.000-nya kami TF ke koordinatornya. Jadi misalnya yang dipesan 50 dus, maka selisih 20.000 kali 50 dus kami TF ke koordinatornya. Apakah hal tersebut boleh, Ustaz? Tidak boleh. Nih, tidak boleh. Iya, kalau orang itu tadi adalah utusan dari sana. Beda kalau dia utusan dari kita. Ini orang wakilnya kita yang memasarkan ke sana. Boleh kan, boleh kita kasih gaji wakil kan? Tapi kalau dia adalah utusan dari pihak MBG-nya, kemudian dia suruh naikkan harga nota, ini namanya dusta. Ini namanya dusta. Orang itu dusta, mengambil harta tanpa hak, apalagi kalau dia sudah digaji. Dia dusta. Dan kita membantunya dalam kedustaan. Sementara dalam hadis Nabi SAW, unsur akhaka doliman au matlumah. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim atau dia didolimi. Ya bagaimana kalau menolong yang dia berbuat dolim? Kata Nabi, tamna'uhu an dolmi. Kamu menghalanginya dari dia berbuat dolim. Seharusnya kita kata, enggak. Pokoknya harganya sekian kalau di saya. Kalau mau ambil, alhamdulillah. Kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah daripada tidak berkah. Kan hasil tidak berkah. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Bahwa al-bay'an bil khiyar. Dua orang melakukan transaksi jual beli punya hak memilih. Punya hak untuk tidak mau. Bilang begini. Punya hak untuk bilang tidak mau. Punya hak untuk bilang tidak jadi. Dan dia punya hak untuk bilang jadi. Punya. Iya. Setelah itu kata Nabi, in bayyana wa sadaqa, kalau dia jelaskan dan jujur, burika fi bai'ihima, diberkahi dalam jual beli. Tapi wa in kadzaba wa katam, kalau dia dusta dan dia tutup-tutupi, dia sembunyikan, maka muhiqat barakatu bai'ihima, hilang berkah jual belinya. Jadi jangan heran nanti untung memang kelihatan banyak, tapi tidak kelihatan habis di mana. Tidak ada berkah. Tidak ada berkah. Ini tentunya tidak boleh kita lakukan. Wallahualam. Silakan. Dia minta nota kosong. Kita bilang, jadi dia ngisi. Tapi nota tak. Jangan, biar kami dia buat nota sendiri. Kasih saja nota sesuai dengan itu. Kalau dia sendiri yang buat notanya urusannya. Pokoknya jangan dari nota tak. Itu jangan. Baik, kita ini saudara. Alhamdulillah. Ustaz, ini berikutnya lagi, bagaimanakah hukumnya jika seorang suami memutuskan ikatan saudara dari istrinya
karena ada kesalahpaham. Sedangkan istrinya sudah menjelaskan tentang kesalahpahaman itu kepada suaminya. Tetapi suaminya tetap saja salah paham kepada keluarga istrinya. Ya seharusnya kalau sudah dijelaskan, hilangkan itu. Karena kita tidak boleh bersangka buruk. Sebenarnya begitu intinya. Persangkaan buruk itu kalau sudah diangkat, maka kita hilangkan persangkaan buruk itu. Iya, hilangkan. Karena memang kita ini diingatkan. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi kebanyakan dari persangkaan buruk itu. Dari berprasangka, jauhi. Jauhi. Dan lahirnya persangkaan itu karena salah paham. Nah, ketika sudah diangkat, tidak usah disangkakan keburukan itu lagi kepada. Tidak boleh. Ya, kita tentunya setelah itu berimpak dengan yang namanya af. Nabi pernah ditanya apa yang harus dia infak. Maka kata Allah kepadanya, kulil afwa. Kalau kan kita tidak bisa infak harta kepada keluarga, infak saja maaf. Iya, maafkan saja, walaupun dia bersalah saja kita maaf. Kita maafkan. Apalagi ini sudah diangkat oleh istri. Diangkat oleh istri kesalahpahaman itu, wallahualam. Kita harus dengar ya. Kita dengarkan penjelasan istri. Iya. Karena memang Nabi saja yang saya sering katakan bahwa Nabi saja, seorang Nabi ini penerima wahyu, mendengar saran istri. Mendengar saran dari istri. Mendengar. Di banyak kejadian. Di antara kejadian paling terkenal adalah di kasus Hudaybiyah. Waktu belum ditahan itu dari haji. Jadi Nabi mau berhaji. Sebelum Fatu Makkah. Sebelum Makkah ditaklukkan. Ditahan di daerah Hudaybiyah. Tidak boleh masuk haji muslim. Iya. Tidak boleh. Akhirnya Nabi kan sudah berihram dengan para sahabat. Bahkan kan mereka sudah lewat mikot. Bahkan mereka kan ada yang Nabi bawa hewan sembelihan dari Madinah. Bagaimana ini kita nggak bisa haji sementara kita kan lagi berihram? Nggak boleh gimana nih, dibatalkan atau gimana? Karena tertahan. Nabi SAW mengatakan karena kita ini tidak bisa masuk Makkah. Nabi katakan kepada para sahabat, kita di sini saja potong hewan dan cukup kemudian pulang ke Madinah. Cuman waktu itu tidak didengar oleh para sahabat karena mungkin sahabat mengira bahwa kita masih bisa saya usahakan pergi atau apa. Tidak didengar. Akhirnya Nabi SAW masuk ke tendanya karena mereka berkemah di Hudaybiyah karena ditahan. Masuk ke tendanya, ketemu dengan istri beliau, Ummu Salamah. Beliau ceritakanlah apa yang terjadi di luar. Bahwa saya suruh mereka cukur untuk potong hewan juga. Mereka tidak dengar. Maka istrinya bersaran. Bayangkan, Nabi istrinya bersaran. Ya Rasulullah, coba engkau yang cukur, potong hewan. Potong hewan bawaan. Maka beliau keluar dari tenda, potong hewannya, dan cukur. Para sahabat langsung potong hewannya dan cukur. Kata Ummu Salamah, hampir mereka seperti mau saling membunuh. Berebutan untuk cukur. Ini belum dengar sarannya siapa? Istrinya. Saran dari istrinya. Bahkan Nabi pernah mendengar saran dari istri temannya. Bukan istrinya Nabi. Istri dari temannya. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa orang paling mulia ini telah menerima saran dari perempuan. Apalagi kita. Apalagi kita. Dan karena saya dengar kalau orang Bugis tidak dengar saran dari perempuan. Atau gimana itu? Enggak sama Pak. Jangan bilang begitu Dalala. Saya tersinggung gitu. Iya. Dia bilang beda perempuan dulu dan sekarang. Enggak, bedanya adalah perempuan sekarang jauh dari ilmu. Begitu Dalala. Jangan merendahkan sekali perempuan sekarang ini. Istri tak perempuan dulu atau perempuan sekarang? Dia rendahkan istrinya. Dan lalap. Jangan begitu.
Iya, tersinggung ibu-ibu di belakang. Mohon maaf ini Pak. Iya. Jadi maksud saya ini, saya sering sampaikan bahwa jangan sampai kita tidak terima. Bahkan itu tadi, dalam sejarah hidupnya Nabi, Nabi pernah menerima saran dari perempuan. Perempuan itu adalah istri dari temannya. Bukan istri dari temannya. Iya, istri dari temannya. Itu istri dari Uthman ibn Mas'ud, bukan Uthman ibn Affan. Namanya Khawla bintu Hakim. Dia pernah bersaran kepada Nabi untuk menikah lagi setelah meninggal istri. Kan Nabi waktu meninggal istrinya belum, tidak menikah lagi. Iya. Melihat dakwah beliau ditolak di Taif, dan kalau kembali ke rumah hidupnya Nabi juga waktu itu sedih karena telah ditinggal oleh pemilik rumah. Beliau bilang begitu. Istri dari temannya inilah menyarankan, ya Rasulullah, sepertinya kamu harus menikah. Sepertinya kamu harus menikah. Setelah bercerita, belum terima itu syarat. Bahkan belum bertanya, siapa kira-kira perempuan yang bisa dinikahi? Itu dia tanya. Dia tanya. Maka dia bilang, ya Rasulullah, ada seorang janda. Nabi bilang, siapa itu? Sauda bintu Zam'ah. Ini istri juga yang Nabi hidup dengannya selama di Makkah sebelum hijrah dan setelah ke Madinah. Iya, dengan saran dari Khawla bintu Hakim. Dia tidak menikah perempuan lain lagi setelah itu. Akhirnya Nabi bilang, coba ke sana, pergi sebut saya di sana. Kalau diterima, kalau tidak, jadi dia utuslah Khawla. Baik, poin saya adalah saya tidak mau ceritakan sampai habis itu. Saya mau katakan pada kita adalah dengar saran perempuan. Artinya kalau istri kita sudah bilang begitu, kita terima. Jangan kita tetap dengan pendapat iya atau dengan sikap kita. Jangan. Alhamdulillah. Ada masalah dengan istri tak? Tidak Ji? Oh, tidak. Oh, dagang adik. Kita keluar lagi. Zakat, dagang. Apa yang kita tanya? Betul. Dan perdagangan ada zakat. Zakat perdagangan adalah yang dihitung haul, umur, itu modalnya. Yang dihitung umur itu modalnya. Untungnya tidak perlu kita catat setiap hari. Jangan, karena untung ikut modal. Jadi misalnya kalau kita modal 100 juta, kita putar. Modal ini 100 juta ini berumur setahun. Dari Ramadan misalnya, kita putar 100 tahun, sampai datang ini Ramadan, masih ada itu 100 juta, bahkan sudah bertambah dengan untung. Sekarang uangnya menjadi 150 juta dengan untung. Maka nanti zakatnya bukan 100 juta. 100 juta untuk standar tahunnya. Untungnya adalah diikutkan ke modal. Yaitu nanti sekarang zakatnya di Ramadan adalah hitungannya 150 juta. Berapa zakatnya? 1/40. Bagi saja 40. Hasilnya itu adalah zakatnya. Karena Nabi katakan rubul usyur, 1/40. 1/40. Istilah kita sekarang apa? 2,5%. Kan kita istilahkan itu. Tapi saya lebih suka mengatakan kepada kita apa yang dikatakan oleh Nabi. 1/40. Pokoknya zakat perdagangan bagi 40. Hasilnya adalah zakat. Hasilnya adalah zakatnya. Wallah. Ada maksudnya? Oh sudah. Takut kita ya kan? Baik, alhamdulillah. Yakin? Yakin? Belum bunyi? Mau mi? Baik. Kita cukupkan alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.